Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu masalah-masalah yang mungkin terjadi di dalam materi ini, atau ini yang paling ditunggu-tunggu ya, cara-cara kita mengerjakan tipe-tipe soalnya di dalam materi dinamika partikel atau hukum Newton. Lanjut, masalah pertama adalah balok di permukaan licin atau benda di permukaan licin. Ini udah langsung contoh soal. Tapi sebelum kita ke contoh soal, kita analisis dulu nih. Gaya apa saja sih yang bekerja pada si balok gitu. Nah, kalau misalkan balok kita dorong, nih kalau yang mendatar kita dorong, kita ganti jadi hitam dulu. Kalau baloknya kita dorong ke arah kanan, misal sejauh F, ya kan? Otomatis karena dia licin, dia nggak punya yang namanya gaya gesek. Sehingga gaya yang bekerja pada si balok ini cuma F. Terus apa lagi? Ada sebenarnya satu lagi, yaitu gaya normal ke atas. Sama ini gaya W. Kalau dia permukaannya licin. Kalau licin cuma ada ini doang. Tapi yang berpengaruh pada gerak kan siapa? Yang berpengaruh pada gerak yang bekerja pada sumbu X. Nah, cuman si F ini. Sehingga F-nya nggak usah ribet. Kita cukup F sama dengan massa dikali kecepatan. Beda sama si yang di bidang miring. Kalau di bidang miring, ingat, tanpa diberikan gaya pun dia sudah bisa yang namanya bergerak ya. Nah, kalau misalkan dia diberikan tanpa diberikan gaya dia meluncur ke bawah, otomatis ada gaya yang meluncur ke bawah ke sini kan? Ada gaya yang ke sini. Nah. Terus ada gaya apa lagi? Benar ya. Setiap benda yang punya massa, setiap benda di dunia ini pasti yang punya yang namanya gaya berat. Dia harus lurus menuju pusat bumi. Terus ada gaya apa lagi? Gaya normal. Nah, gaya normal ke sana. Dia tegak lurus di sini. Tuh. Oke. Nah, ketika di sini ada sudut theta, ya kan, yang tadi sebelumnya udah sempat dijelasin singkat, maka si gaya normalnya harus terbagi dua. Nah, ya kan? Nah, yang pertama, yang segaris lurus sama N, terus yang kedua, yang segaris lurus sama W. Nah, ganti warnanya ya. Segaris lurus sama bidang. Nah, sehingga yang ini nantinya karena tetanya nanti di dalam sini, maka ini berubah jadi W cos, W sinus theta. Gaya yang menyebabkan si benda bergerak adalah W sin theta. Sedangkan untuk gaya yang segaris dengan gaya normal, dia adalah W cos theta. Nah, ini bidangnya juga licin, sehingga kita cuma punya untuk gaya yang mendatar, ya kan? Nilai F-nya atau nilai gayanya berarti F. Ganti dulu. Hapus. Cuma ada F sama dengan M kali A, di mana F-nya berubah. Siapa F-nya? F-nya adalah W dikali
sin theta sama dengan massa kali A. Tapi gimana nih? Kalau misalkan pas di sini si gaya ditahan sama gaya sebesar F sehingga dia berhenti. Kalau kasusnya kayak gini, maka nanti kita nggak kali F sama dengan M kali A lagi, kita nggak pakai ini lagi, tapi kita pakainya sigma F sama dengan M kali A. Maaf, sama dengan 0 karena dia berhenti. Dimana nanti W kali sin theta, kan, nilai dikurang sama F itu nilainya 0 karena dia berhenti. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh soal. Jadi ada sebuah balok bermassa 5 kg dengan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka tentukan gaya normal yang bekerja pada balok jika diam di atas bidang miring yang berbentuk sudut 30 derajat. Kita pakai gambar ini aja ya. Ini kita ganti 30 derajat, ya kan? Kita disuruh nyari gaya normalnya, berarti gampang ya. Tulis biasa, data dulu, diketahui massanya 5 kg, G-nya 10, terus lanjut ada tetanya. Nah, yang ditanya adalah gaya normal, berarti kita cari N-nya. Kita bisa tahu nih, N segaris sama siapa? W cos theta. Ya udah, berarti gampang. W cos theta, di mana N-nya nanti nilainya sama dengan M kali G kali cos 30. Lanjut, tetanya. Masukin nilainya. M-nya 5 kali 10 kali setengah akar 3. Berarti kita punya coret 25 akar 3 Newton untuk nilai gaya normal. Gampang ya? Oke, next. Nah, ini sebenarnya masih sama, tapi kasusnya diubah sedikit, yaitu permukaannya kasar nih bawahnya. Sama kayak analisis yang sebelumnya, cuman ditambahin. Sama siapa? Kita tambahin yang namanya gaya gesek. Berarti ketika ada sigma F sama dengan M kali A, maka di sini gaya geseknya bekerja. F yang mendorong dikurangi sama gaya gesek M kali A. Kalau mau dilanjutin lagi bisa F sama dengan G gesek itu kan Newton dikali mu sama dengan M kali A. Kalau gini gimana? Sama, kita tambahin aja nih gaya gesek di sini. Ya kan? Nah, aku ganti warna merah deh biar kelihatan nih. Biru. Nah, ini ya, ini gaya gesek nih. Gaya gesek itu ingat, dia cenderung berlawanan dengan arah gerak. Berarti kalau misalkan meluncur ke bawah gini, gerakan gaya geseknya ke atas. Tapi kalau didorong ke atas ya berarti gaya geseknya ke bawah. Analisisnya masih sama yang seperti sebelumnya, cuman ditambahin aja sama si gaya geseknya. Sehingga nanti kita punya sigma F-nya sama dengan M kali A untuk yang nggak ditahan sama suatu gaya. F-nya berarti nanti kita punya tadi W dikali sin theta yang menyebabkan benda meluncur dikurang sama F sama dengan M kali A. Atau kita punya nanti W sin theta, ya kan, dikurang sama F itu siapa? Ingat, F itu adalah gaya normal dikali mu K, atau gaya normal di sini kan tadi kita udah dapet tuh, yaitu W dikali cos theta dikali mu K sama dengan M kali A. Berarti ya catatannya F sama dengan N kali mu K. Nah, sedangkan N-nya sendiri itu adalah W cos theta. Oke, kayak gini nih sebenarnya bisa ditarik W-nya. Sehingga W sama dengan sinus kurang kosinus theta dikali mu K, ya, sama dengan massa kali A. Kalau dilanjutin lagi bisa. Ini kan M kali G.
maka kita punya sinus theta dikurangi kosinus theta mu k sama dengan M kali A. Sehingga nanti ini coret, dapatlah sinus theta kurang cos theta kali mu k sama dengan A. Nah, ini semuanya bisa kepake ya. Kalian nggak perlu ngapalin sampai bawah, cukup kalian hafalin aja atau pahamin yang ini. Atau malah sebenarnya kita pahamin yang ini aja juga cukup. Oke, coba kita kerjain soal. Anis menarik sebuah balok bermasa 10 kg dengan gaya sebesar 100 Newton. Oke, kita langsung data diketahui ya. Masanya 10 kg, gayanya 100 Newton. Terus dengan arah membentuk sudut 37. Ya, arahnya membentuk sudut 37 atau tetanya, iya. Tetanya 37. Nah, koefisien gesek statis dan kinetis benda adalah 0,5 dan 0,8. Kita pakai mu-nya aja ya. 0,8. Jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah sekian, 10 meter per second kuadrat, maka tentukan bergerak atau tidak benda tersebut jika bergeraknya ditentukan oleh percepatan. Berarti yang ditanya A-nya. Oke, ini dalam bidang apa? Dalam bidang ini ya, dalam bidang datar. Oke, berarti kita buat sigma F sama dengan M kali A. Oke, dia bergerak atau tidak ketika apa? Yang ditanyakan bergerak atau tidak. Bergerak ketika sigma F-nya itu sama dengan 0 atau M kali A gitu. Dimana F yang bekerja itu harus lebih besar dari W. Lebih besar atau sama dengan ya. Lanjut, kita data gayanya yang bekerja. Katanya dia ditarik sama gaya 100 Newton gitu kan. Terus ada gaya yang ngebalik di sini. Ada gaya geseknya. Ya kan, gaya gesek bergantung terhadap gaya normal. Berarti kita masukin aja F ya kan. Dikurang sama gaya gesek. Harus sama dengan M kali A. Nah, berapa? M-nya 10, tulis dulu, yang nggak diketahui A-nya. Oke, berarti F-nya masukin 100, geseknya masukin N dikali mu K. M-nya berapa? 10 kali A. Nah, N-nya kita pakai yang ini, yang di bidang datar. Berarti ini N, ke atas, ini W. Berarti di sini N-nya sama dengan W. Masukin deh. 100 sama dengan, dikurang N itu sama dengan W. Berarti 10 dikali gravitasi kan. Berarti kita punya 100. Dikali mu K-nya 0,4. Kan kenapa nggak yang statis? Oke, kita nggak pakai yang statis ya. Kenapa? Karena dia bergerak. Masukin, tulis lagi ini 10A. Ini kita dapat 100 dikurangi 0,4 berarti 40 sama dengan 10A. Berarti 100 kurang 40 adalah 60. Sama dengan 10A. Didapat A-nya bernilai 6 meter per second. Berarti dia akan bergerak ketika kita membuat atau kecepatannya itu sebesar 6 meter per second. Kalau kurang dari 6 meter per second gimana? Ya berarti dia nggak bergerak. Masih tetap diam. Oke. Next. Di sini dua balok terikat pada sebuah katrol. Nah, kalau kasusnya kayak gini, kita analisisnya nanti gerakan benda satu sama benda 2. Yang pertama kita lihat yang balok merah dulu ya. Balok merah ini pasti terpengaruh sama yang namanya gaya W atau gaya berat ke bawah kan. Terus apa lagi? Ada gaya tegang tali di sini. Kita sebut T merah ya. Nah, oke. Nah,
karena si merah ini ketarik ke bawah, sehingga si biru pun ikut tarik ke sana. Berarti dia nanti dapat gaya set ke sana, gitu kan. Nah, karena dia bergeraknya ke kanan, ingat, kalau ini kasar, dia berarti ada gaya F kecil atau gaya gesek di sini. Tapi kalau licin, nggak usah. Oke, nah, di sini dia punya gaya normal. Ya, ada gaya berat juga. Oh, miring. Oke, inilah gaya-gaya yang bekerja dalam sistem ini. Oh, satu lagi, maaf. Di sini ada gaya T juga, kita sebut TB. Nah, nilai TB sama TM itu sama kalau berat dan gesekan statis di dalam katrol itu diabaikan, di mana TB sama dengan TM. Kalau ini mu-nya diabaikan sama masanya diabaikan. Kalau nggak diabaikan, kita harus hitung dia secara torsi nanti. Itu materi kelas 11. Oke, coba kita kerjain soalnya. Balok diletakkan di atas meja, kemudian menghubungkan balok B. Tali yang menghubungkan balok A dan balok B melalui sebuah katrol seperti yang terlihat pada gambar. Masa balok A, oke, ini kita sebut balok A, ini balok B. Balok A 3 kilo. Oke, kita tulis di sini diketahui. Balok A berarti MA 3, MB 2. Jika massa katrol diabaikan, sedangkan galak saya 10 dan koefisien gesek kinetisnya 0,4, besar percepatan sistem katrol tersebut adalah, yang ditanya adalah A-nya. Dimana kita pakai sigma F ya. Sigma F terhadap benda B dulu, ya kan? Dia sama dengan M kali A. Kenapa saya tulis M kali A? Emang udah pasti dia bergerak? Ya, karena yang ditanya kan percepatannya, ya kan? Kalau yang ditanya bukan percepatannya, baru kita bingung. Oke. Di benda B itu bekerja W, ya kan? Yang ke bawah kita anggap positif dulu. Yang ke atas TM kan? Dikurangi TM. Sama dengan M kali A. Ini M-nya punya siapa? Punya si B. Ini juga B-nya punya si B. Nah, buat persamaan pertama, kita masukin angkanya dulu. WB-nya jelas berarti beratnya dia 3 kilo, ya kan? Dikalikan dengan 10. Oh maaf, beratnya dia 2 kilo dikalikan 10. Berarti kita punya 20 dikurangi TM. Kita nggak tahu nih TM. Ganti deh TB biar nggak bingung. Sama dengan 2A. Beres, kita dapat persamaan pertama. Yang kedua, kita analisis di graf benda yang kedua atau benda A. Sigma A sama dengan M kali A. Sehingga kita bakal punya yang namanya, lihat di A bergerak, ada TB, ada gaya gesek. Sehingga yang TB kan searah sama W, TB-nya kita ubah positif. Oh, ini TA. Ini TB. Oke, ulang ya. Yang TA dia searah sama W, sehingga kita anggap positif. Set, dikurang sama gaya F. Dia berlawanan nih kalau kita lihat arahnya. Kalau ini ke kiri, set, berarti dia nanti nariknya ke atas kan? Berarti dikurangi sama F. M-nya punya siapa? MA. Dikali. Nah, masukin. Yang bisa kita carikan si F. Nah, F itu normal kali mu K. Berarti langsung aja normal kali mu K-nya berapa? 0,4. Berarti kita punya TA dikurangi gaya normalnya N sama dengan si D berat, atau misalkan langsung aja ditulis aja deh biar nggak bingung ya. Kita punya TA dikurangi
sama 2, maaf, 30 si gaya beratnya dikali sama 0,4 sama dengan MA nya masukin 3A. Maka kita punya TA dikurangi 4 kali 3, 1,2 berarti 12 ya. Dari sini mana? Kita pakai sistem eliminasi. Kita punya 20 dikurangi TB sama dengan 2A. Terus kita punya Oke. 20 min TB sama dengan 2A. Sehingga kita bakal nanti punya yang bawahnya TA dikurangi 30 sama dengan 3A. Gimana lagi? Nah, karena TB sama dengan TA sama. Kenapa TB sama-sama TA? TB karena apa? Di sini dia bilang nih, jika massa katrol dan diabaikan, ya kan? Sehingga dia nggak punya torsi di katrolnya, kita anggap nggak ada torsinya. TB sama TA sama. Ini negatif, ini positif. Berarti tandanya harus kita jumlah. Habis kan ini, sisa 20 ditambah negatif 30. Maaf, ini 12. Berarti 20 ditambah negatif 12. Berarti di 20 kurang 12, kita punya 8. Sama dengan A, ya. Maaf. 5A. Sehingga A-nya sama dengan 8 dibagi 5. Atau A-nya berapa? 1,6. Satuannya meter per second kuadrat. Nilainya positif, berarti dia mengikuti arah positif dari persamaan yang kita buat tadi, yaitu si W. Oke. Next. Dua balok digantung pada katrol. Nah, ini mirip-mirip sama yang sebelumnya ya. Jadi di sini ada gaya W, ini juga gaya W. Anggaplah ini W punya merah, ini W punya biru, gitu. Ini ada gaya tegang tali, ini juga tegang tali. Ini tegang tali punya merah, ini tegang tali punya biru. Nih, TB sama TM-nya juga sama. Dia akan sama kalau ini diabaikan siapanya? Bebannya atau M-nya diabaikan. Kita langsung ke soal aja. Dua benda masing-masing memiliki massa 1 kilo. M1-nya, ini M1 ya. Ini 1, ini 2. Nah, dihubungkan dengan katrol bermassa 4 kg. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka percepatan dialami adalah, oke, ini kita abaikan dulu ya, biar nggak merepotkan. Oke. Kalau gini gimana? Oke, berarti kita langsung aja ubah. Langsung sigma F sama dengan M kali A. F-nya siapa? WM sama WB ini ya, atau W1 sama dengan W2. Kita anggap W1 sebagai positif. Kita ganti dulu. Ini 1, ini 1, ini 2, ini 2. Berarti kita bakal punya W1 kurang W2 sama dengan M kali A. Ini M-nya gabungan nanti. W1-nya masukin, berarti kita punya M1 kali G dikurangi M2 kali G, ya kan? Sama dengan M kali A. M-nya M1 plus M2 kali A. Ini G-nya bisa keluar. Berarti kita punya M1 kurang M2A sama dengan M1 tambah M2 kali A. Masukin nilainya. G, M1 kurang M2.
2 kurang 4. Nah, 2 dikurangi 4. Ini 2 tambah 4 berarti ya ini 9, oh maaf, masukin dia 10 dikali negatif 2. Nah, ini adalah 6A. Nah, ini min 20 sama dengan 6A. Masuk ke sini, min 20 sama dengan 6A, pindah ruas. Jadi, min 20 dibagi 6, sehingga A-nya nanti dapat negatif berapa tuh? Coret, bagi 2 bisa 10 per 3. 10 dibagi 3 dapat negatif 3,34. Nah, meter per second. Dia tandanya negatif. Artinya apa? Artinya yang positif arahnya mengikuti yang negatif di persamaan, yaitu W2. Berarti A-nya mana? Sini. Bukan ke sini. Oke. Sekian dulu untuk materi tentang dinamika partikel, hukum Newton, dan masalah-masalah yang terjadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.